Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Irfan Hartono, NIM 080403233132, kelas manajemen D semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek observasi tengah semester saya. Tugasnya yakni mencari company profile dari suatu usaha. Di sini saya akan membawakan usaha company profile-nya PT Citra Warna Abadi. Next. Di sini ada topik pembahasan. Nanti kita kedepannya bahas tentang apa saja sih? Untuk yang pertama ada profil perusahaan. Yang kedua ada sejarah perusahaan. Yang ketiga ada nilai tambah perusahaan. Yang keempat ada struktur dan tanggung jawab di perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ada komunikasi di perusahaan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya untuk yang pertama-tama ada nama perusahaan. Namanya PT Citra Warna Abadi. Untuk visinya menjadi pilihan yang utama dengan produk berkualitas dan layanan terbaik. Lalu untuk misinya untuk terus riset produk, membangun jaringan bisnis yang saling menguntungkan, dan tingkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Bayu nomor 9, Sawah, Parang Joro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu di sini ada nomor telepon dan website yang bisa dihubungi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada sejarah dari perusahaan. Jadi, untuk pertama-tama PT Citra Warna Abadi ini berdiri mulai tahun 2010 yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi cat tembok dan bahan pelapis dengan produk unggulan cat dekoratif. PT Citra Warna Abadi yang berlokasi di Jalan Bayu nomor 9 RT 3 nomor 10 Sudiromoro, Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah, berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk cat tembok yang berkualitas tinggi dan membangun jaringan bisnis yang efektif, efisien, dan saling menguntungkan. Lalu di situ di gambar laptopnya ada contoh dari produk catnya dari PT Citra Warna Abadi. Produknya tidak hanya cat tembok, namun juga cat kayu juga. Begitu secara singkatnya dari PT Citra Warna Abadi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada nilai tambah dari perusahaan. Yang pertama ada ketahanan warna. Jadi, Weldon Exterior adalah cat dinding akrilik emulsion yang berkualitas, mempunyai lapisan film yang keras, daya tutup maksimal, dan dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Kemampuannya sangat baik untuk menahan jamur maupun lumut, serta dapat diaplikasikan pada bagian interior dan eksterior. Lalu untuk selanjutnya yang kedua ada varian warna. Jadi terdapat berbagai macam pilihan warna yang tersedia
untuk memenuhi berbagai preferensi dekorasi sesuai yang dibutuhkan oleh customer. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada garansi terjamin. Jadi, jika ada komplain dari produk, maka akan diganti produk baru serta uang dikembalikan 100%. Jadi, intinya kalau beli cat dari PT Citra Warna Abadi, ini sudah 100% aman ya, karena berbagai kelebihannya sudah terjamin. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada struktur keanggotaan di PT Citra Warna Abadi. Yang pertama-tama ada owner yang dipimpin oleh Wibisono Jadisno. Untuk selanjutnya ada direktur yang dipimpin oleh Rudi Zulkarnain. Lalu di bawahnya ada general manager yang dipimpin oleh Dini Maestirani. Lalu di bawahnya ada manajer yang dipimpin oleh Sutarno. Lalu di bawahnya ada staf. Itu semua adalah struktur keanggotaan di PT Citra Warna Abadi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada tanggung jawab di setiap struktur keanggotaan. Yang pertama-tama ada owner. Jadi tugas pemilik perusahaan itu meliputi pengambilan keputusan strategis, pengelolaan keuangan, pengembangan visi dan misi perusahaan, dan memastikan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada direktur. Jadi tugas seorang direktur adalah meliputi pengawasan operasional, implementasi keputusan strategis, manajemen tim eksekutif, memastikan kinerja perusahaan sesuai target, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada general manager. Jadi tugas dari seorang general manager adalah mengelola operasi dan tim manajerial dan merumuskan strategi dan mencapai target perusahaan serta bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Oke, untuk selanjutnya ada manajer. Jadi, tugas dari seorang manajer adalah mengelola tim kerja, delegasi tugas, dan pengawasan kinerja, dan melaksanakan kebijakan perusahaan di tingkat operasional. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada tugas dari seorang staf. Jadi, tugas dari seorang staf adalah melaksanakan tugas operasional sesuai instruksi, memberikan dukungan administratif atau teknis, dan melaporkan kemajuan atau masalah. Begitu adalah tugas-tugas dari seorang staf. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada komunikasi perusahaan. Jadi komunikasi perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada rincian komunikasi eksternal dan internal. Di komunikasi eksternal ada open
open recruitment atau oprek, dan negosiasi. Lalu di komunikasi internal ada briefing, lalu ada rapat mingguan, dan yang terakhir ada rapat kuartal. Oke, next. Oke, ini yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya, yaitu didirikan pada tahun 2010, didirikan oleh Wibisono Jadisno, lalu bergerak di bidang produksi cat, beralamat di Jalan Bayu nomor 9 Sawah, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, next. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.